Belakangan ini banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai introvert. Entah mereka benar-benar introvert atau ya iseng-iseng aja. Termasuk saya pribadi juga bingung kepribadian saya sendiri. Saya ini introvert, extrovert, atau ambivert. Tapi setelah saya cari tahu tentang ciri-ciri dan pengertian dari ketiga kepribadian itu, saya dominan yang ke introvert. Jadi video ini saya akan fokus membahas tentang introvert. Kalau yang extrovert, ambivert mungkin ya di video-video berikutnya ya. Sekarang kita fokus dulu ke introvert. Apa sih sebenarnya introvert itu? Dalam ilmu psikologi, kepribadian seseorang dikelompokkan menjadi 3 bagian. Introvert, extrovert, dan ambivert. Pada tahun 1920, seorang psikolog yang bernama Carl Jung menuliskan di bukunya tentang 3 kepribadian ini. Dijelaskan bahwa introvert itu mendapatkan energinya atau bergairah ketika mereka sendiri. Jadi mereka ini fokus ke hal yang internal ya, sesuatu yang dari dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa introvert itu mereka yang mengumpulkan kembali energi mereka atau merecharge energi mereka dengan cara menyendiri. Untuk lebih paham lagi tentang introvert, mari kita lihat dulu ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, introvert itu tidak suka dengan keramaian. Mereka tuh lebih cepat capek kalau ketemu banyak orang atau berada di kerumunan. Mereka merasa tidak nyaman dan ingin segera pulang. Setelah pulang, mereka akan menyendiri untuk mengumpulkan kembali energi mereka. Yang kedua, seorang introvert itu tidak suka bekerja dengan banyak tim. Maksudnya itu mereka lebih suka bekerja sendiri atau ya tim dalam jumlah yang kecil. Karena mereka tuh lebih fokus mendengarkan diri sendiri. Jadi ketika mereka kerja sendiri, mereka lebih bisa fokus untuk mendengarkan dirinya sendiri. Atau bekerja dengan 1 atau 2 orang, mereka masih bisa menerima masukan mereka. Tapi kalau bekerja dengan banyak orang, mereka akan stres dan tidak nyaman. Yang ketiga, seorang introvert itu tidak suka basa-basi. Mereka lebih suka dengan obrolan-obrolan yang bermutu. Jadi jika kalian berbicara dengan seorang introvert dan topik pembicaraannya tidak bermutu, mereka hanya diam dan mendengarkan. Diam di sini bukan berarti pikiran mereka itu kosong. Mereka tuh memikirkan jawaban yang sesuai agar pembicaraan cepat berlalu. Serta mereka memikirkan topik pembicaraan yang lebih bermutu lagi. Yang keempat, seorang introvert itu suka menulis daripada berbicara. Tak heran jika kalian kenal dengan seseorang dari sosial media, lalu kok dia asik dan topik pembicaraan selalu ada, namun ketika bertemu kok dia jadi pendiam. Itu karena dia seorang introvert. Seorang introvert itu deep thinking. Mereka tuh pemikirannya dalam. Mereka tuh berpikir sebelum bertindak. Menulis atau mengetik pesan itu memberikan mereka waktu untuk berpikir dan merenungkan apa yang harus mereka katakan. Dan seorang introvert tuh enggan mengangkat telepon. Pertama, itu bisa mengganggu konsentrasi mereka. Kedua, ketika berbicarakan berarti mereka tidak diberikan waktu yang lama untuk berpikir. Beda kalau menulis. Menulis kan kita bisa berpikir dulu. Kalau salah bisa dihapus. Kalau ngomong kan nggak bisa dihapus. Yang kelima, seorang introvert itu selektif dalam bergaul. Karena mereka tuh butuh orang yang benar-benar dipercaya. Seorang introvert itu akan terbuka pada orang tertentu saja. Orang tertentu di sini yakni mereka yang benar-benar bisa dipercaya. Bagi mereka, satu orang yang dapat dipercaya itu lebih baik daripada punya banyak teman, tapi cuma setengahnya yang bisa dipercaya. Yang keenam, seorang introvert itu suka mengamati setiap detail lingkungan sekitarnya. Misalnya ketika bepergian, mereka akan mencoba mengingat dan mengamati semua bangunan yang dilewatinya, nama-nama jalan, nama-nama sekolah, nama daerah. Dan bahkan ketika di hutan pun mereka mencoba melihat perpohonan, apakah di situ ada monyet atau tupai dan sebagainya. Jadi mereka ini bisa dikatakan sangat perhatian ya. Yang ketujuh, seorang introvert itu lebih suka belajar dengan cara menonton atau visuali. Jadi metode observasi itu sangat cocok bagi introvert dalam metode belajar. Mereka akan lebih cenderung berpikir terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka tuh kayak melihat dulu lah apa yang harus dikerjakan. Setelah itu mereka akan berpikir dalam dan memutuskan untuk mencoba. Yang kedelapan, seorang introvert itu suka ngomong sendiri. Kayak saya
Saya orangnya suka sekali ngomong sendiri karena ketika kita ngomong sendiri itu seakan-akan kita sedang introspeksi diri. Nah, jadi bagi seorang introvert, ngomong sendiri itu menyenangkan meskipun dianggap gila. Jadi itulah ciri-ciri dari seorang introvert. Jika ada ciri-ciri lainnya, silakan kalian komen di kolom komentar ya. Karena sebenarnya masih banyak lagi ciri-ciri dari seorang introvert. Namun intinya itu mereka tuh suka menyendiri atau me time. Bukan berarti mereka anti pergaulan ataupun sombong, mereka hanya suka atau bergairah ketika mereka sendiri gitu. Namun adakah kelebihan dari seorang introvert? Tentu saja ada. Agar lebih mendalam lagi tentang kepribadian seorang introvert, mari kita lihat dulu kelebihan-kelebihannya. Pertama, seorang introvert itu adalah pendengar yang baik. Ketika kamu curhat sama seorang introvert, mereka akan mencoba mendengarkan baik-baik dan diam, lalu memikirkan jawaban yang pasti atau mencari solusi dari masalahmu. Dan terkadang juga seorang introvert ini sering diminta pendapat. Karena diamnya mereka ini disangka oleh orang-orang bahwa dia punya jawaban yang pasti. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka deep thinking, mereka memiliki pemikiran yang dalam. Kelebihan seorang introvert yang kedua yakni mereka kreatif. Kekreatifan seseorang akan timbul ketika mereka sendiri atau di suasana yang tenang. Albert Einstein mengatakan pun begitu. Dan ketenangan ini biasanya didapati dengan menyendiri ya. Dan seorang introvert sangat suka sekali dengan menyendiri. Dan jarang dari mereka tuh rata-rata kreatif. Bahkan seorang seniman ataupun penulis mereka cenderung ke kepribadian introvert. Yang ketiga, keahlian yang dimiliki seorang introvert ini dalam pengamatannya. Pengamatannya mereka ini luar biasa sekali. Mereka kan hobinya mengamati, dari hal yang kecil pun mereka amati. Maka dari itu mereka ini memiliki pengamatan yang luar biasa. Dan di sisi lain mereka dianggap sebagai orang yang perhatian. Yang keempat, seorang introvert itu sangat loyal atau setia. Bagi mereka, orang-orang yang dapat dipercaya itu sangat penting. Jadi mereka tuh tidak ingin sekali kehilangan orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi mereka tuh sangat loyal dan setia. Mereka akan mempertahankan apa yang sudah mereka miliki. Kelebihan kelima, seorang introvert itu lebih berhati-hati atau tidak gegabah. Karena yang tadi, ingat ya, deep thinking, mereka tuh pemikiran yang dalam. Jadi ketika mereka sebelum bertindak, mereka akan berpikir terlebih dahulu. Sinilah mereka bisa melihat resiko-resiko apa yang akan mereka hadapi. Dan yang terakhir nomor 6, seorang introvert itu lebih mandiri. Karena kecenderungannya sendiri, ya apapun yang dilakukannya sendiri, meskipun bekerja dengan satu tim, tapi dia tidak terlalu bergantung pada orang lain. Dan inilah menjadikannya sebagai seorang yang sangat mandiri. Dan itulah kelebihan-kelebihan dari seorang introvert. Jadi jika ciri-ciri dan kelebihan tadi ada dalam diri kalian, kemungkinan besar kalian adalah seorang introvert. Tapi ingatnya, tidak setiap orang 100% itu adalah introvert seperti saya sendiri. Saya mungkin 65% introvert, tapi sisanya mungkin saja extrovert atau ya 55 atau 55 saya introvert, sisanya 45 saya extrovert. Meskipun begitu, banyak orang-orang yang miskonsepsi terhadap seorang introvert. Miskonsepsi apa sajakah itu? Kita akan bahas di video berikutnya karena ini durasi sudah panjang. Jadi untuk kalian yang suka video ini silahkan like dan subscribe channelnya. Share kepada teman-teman kalian, siapa tahu ini videonya berguna bagi mereka. Saya Jody Aransa, pamit undur diri dan sampai jumpa.